Reminder, it's never too late. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahlihi kiram. Wa ila hadratil jami'il malaikat mukarramin jami'il musallin wa ala alihi salatu wassalamu ala hadratil jami'il awli wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa jami'i kulli wali waliyatin jami'il syahidul Qur'an wa jami'il sahabi wa jami'il masyayikh wa jami'il Bagaimana apa yang mati awal dari awal sunnah jangan manfaat tidak Bagaimana yang wajib asal Bagaimana mari kita biasa yang sudah diusul kesana ada kita saya Abdullah bin Husain bin Taufiq bin Muhammad bin Hashim Usuli ma'ulai ma'asyaikin Qala sallallahu manawala dari aku mayuri dari jannah wa yang sauna bi asrar bi ma'wari bi mulmi wa karamati Dini wa dunati wa hadrati jami hajatina wa hajatiku min hawjidina Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du la haula wa la quwwata illa billah Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hasbi lisan wa qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bi jami'i amin ya rabbal alamin ya mubasyir. Faslun ay hadza faslun bermula ini satu pasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin bagi tiap-tiap orang muslim hibdul Islam ini apa menjaga Islam hibdul Islam ini apa menjaga Islamnya wasaumuhu dan yaitu menjaga aman dari perkara yufsiduhu yang merusak perkara tersebut akan Islam wa yabtuluhu dan membatalkan perkara tersebut akan keislamannya wa yuktahu wa yubtiluhu dan membatalkan perkara terhadap Islamnya wa yuktahu dan memutuskan perkara terhadap Islamnya wawa dan bermula perkara tersebut aridatu yaitu murtad. Wa iyadu dan meminta penjagaan billahi kepada perlindungan wa iyadu dan minta perlindungan billahi kepada Allah wa qad kasura dan sesungguhnya banyak di hadis zamani pada zaman
ini, pada zaman ini banyak pada zaman ini tasyahulu, yaitu ada apa memudahkan atau menggampangkan. Tasyahulu apa menggampangkan di dalam ini pada atau dalam omongannya, hatta anahu sehingga bahwasannya hal tersebut yang rujuk mengeluarkan mimba dikit dari sebagian perkataannya, dari sebagian ahli zaman atau orang-orang sekarang, zaman sekarang. Asalnya seperti itu, mengeluarkan mimba dikit dari sebagian orang al-lafzu apa lafaz atau ucapan-ucapan takhrujuhum yang mengeluarkan ucapan tersebut anil islami dari agama Islam, wala yarudda dan wala yarawna dan tidak mengetahui dalika akan keluarnya ucapan tersebut jangan akan dosa, pada lebih-lebih angkau ini adanya ucapan yang keluar itu kafaron menyebabkan kufur, kafaron itu kekafiran. Walidatun dan bermula murtad salah satu aksamin itu ada 3 bagian. Al-i'tiqadu yaitu pertama murtad yang berupa keyakinan, wa afalun dan murtad yang berupa pekerjaan, wa afalun dan murtad yang berupa ucapan-ucapan, wa kullu ismin dan masing-masing dari salah satu wa kullu ismin dan masing-masing memiliki bagian. Ya tasahatu itu bercabang-cabang subhan, bercabang-cabang subhan dengan cabang kasiratan yang banyak. Amin awali syakun billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal ini akan menjelaskan tentang perkara yang menyebabkan terjadinya murtad. Kemarin telah kita bahas mengenai pembahasan tentang ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah sekarang kita akan membahas perihal perkara-perkara yang melunturkan keyakinan kita, yang mana ini perkara ini yang kita yakini ini bisa terjadi suatu dosa, atau bisa terjadi juga menyebabkan terjadi kemurtadan yang kita tidak sadari. Nah, dikemas ini perihal masalah hal-hal yang terjadi yang bisa menyebabkan murtad, dikemas dalam pasal ini. Yajibu ala kulli muslimin hifdzul islami, wajib bagi semua orang Islam yaitu menjaga keislamannya. Kita sebagai orang Islam ketika pengen ibadah, ketika orang itu belum Islam, ketika dia pengen beribadah harus masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Itu mutlak. Karena syarat ibadah kuncinya harus Islam dulu, Pak. Ayo, di mana ibadah kuncinya nggak Islam?
Selama saya membaca syarat-syarat wajib puasa, syarat wajib sholat, semuanya itu syaratnya harus Islam. Karena apa? Sia-sia ibadah kalau nggak Islam. Maka ketika orang itu sudah Islam, ini ada yang lebih penting yang harus kita pertahankan. Bukan amalia soleh yang ada kita jalankan dalam ritual ibadah kita, tetapi ketika kita sudah Islam, mempertahankan Islam, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nggak boleh enggak, labuda, harus dipertahankan dan jangan dilepas. Pernah dulu saya menjelaskan, mengutip dari makolahnya Sayyidina Ali, tamamun nikmat mautu alal Islam. Paling nikmat-nikmatnya, paling sempurnanya nikmat itu mati di jalan Islam. Mengapa Sayyidina Ali mengungkapkan dengan makalah seperti itu? Sebab Islam bagaimanapun juga tempat huludnya, tempat abadinya nanti di surga, walaupun diproses di neraka dulu, digodok dulu di neraka, tetap kembalinya ke surga. Maka wajib hukumnya, syariat Islam mewajibkan, wajib di sini wajib secara syariat Islam. Ditinggalkan mendapat dosa, dikerjakan mendapat pahala. Wajib bagi setiap orang Islam mempertahankan, menjaga keislamannya dan juga mempertahankan keislamannya, wasaumuhu amma yufsiduhu, dari perkara yang merusak keislamannya, wa yubtilu, dan perkara yang membatalkan keislamannya alias menggugurkan hukumnya, hukum keislamannya, wa yuqta'u, dan memutuskan dari keislaman. Mempertahankan Islam hukumnya wajib, juga menjaga dari perkara yang merusak, membatalkan dan memutuskan Islam juga adalah wajib. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya Islam kita rusak, Islam kita putus. Kita mempertahankan, saya pertahankan Islam saya, tapi dia tidak tahu ada sesuatu amalia yang dapat menyebabkan kerusakan dalam keislaman dia, yaitu menyebabkan terjadi murtad. Satu contoh, dia tidak yakin Allah itu wujud, atau dia meremehkan sholat mah nggak wajib. Ini kan nggak sadar kita. Dari omongan ini sudah melakukan hal yang namanya itu saumuhu yufsidu amma yufsidu wa yubtilu wa yuqta'uhu wawal riddatun, yaitu murtad. Naudzubillah min dzalik. Seringnya kita begitu. Wah, sholat nomor 2. Pernah begitu? Sholat nomor 2. Gak bisa tahu mesti nomor 1. Kadang-kadang kita nggak sadar dari bercanda kita itu kita sudah melakukan amalia yufsidu,
wa yubtiluhu wa yuqtahu. Andaikan tidak menjadi murtad dosa. Tapi banyak kita nggak yakinin itu. Pak, jadilah kitab tasawuf. Suruh siapa ngajinya tasawuf? Beneran, belum bab kesono. Ya, bukan hanya sekedar kita oh saya masih Islam saya, itu namanya masih mempertahankan doang. Tetapi kita nggak sadari kita sudah melakukan amalia yufsiduhu, yang merusak Islam, yubniluhu wa yuqtahu, yang mana itu bisa menyebabkan murtad. Mengapa dikatakan kayak gitu? Yang Muslim mengatakan kayak gitu karena wakot kasur bahasanya. Dikatakan wakot kasuro dan banyak bihadal zaman sekarang nih orang kalau ngomong tasbulun bil kalami, ngegampangin omongan. Sering nggak gampangin omongan, dianggap omongan itu remeh. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfaz, sehingga dia itu keluar dari sebagian orang tersebut kalimat-kalimatnya, kata-katanya takhruju anil islami, mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Omongan yang kita remehkan ternyata hasilnya itu sebenarnya menjadi sebab keluarnya kita dari Islam. Karena kita apa? Karena kita nggak sadar, karena ngegampangin, nggak sadar dari ucapan kita, ternyata ucapan itu menjadikan keluar sebagian orang dari ucapannya itu mengeluarkan dari agama Islam. Dan dia tidak tahu ucapan tersebut yang mana menyebabkan dosa, terhalang dari Allah. Makanya kita sering wiridan gak pernah diijabah sama Allah, doa kita sering mental mulu karena ada ucapan-ucapan yang mungkin menyebabkan dosa. Pada Antoni kufron, apalagi menyebabkan terjadinya kekufuran. Ini sangat bahaya sekali. Ini belum dibahas poin-poin yang menyebabkan kata-kata kita bisa menyebabkan terjadi putusnya keislaman kita karena melakukan kalimat-kalimat yang merusak agama kita Islam. Kalau enggak dosa, kalau enggak murtad dosa. Bilangnya cuma itu, cuma kadang-kadang kita ngomong kosong dari itu semua. Ngomong itu asal goblek, tidak ada meyakinkan itu dosa atau meyakinkan itu murtad. Nggak ada sama sekali. Jadi ngomong itu apa bahasanya, ngomong aja, nggak sadar omongannya ini sudah menjerumus ke lembah dosa, sudah menjerumus ke lembah murtad. Karena sering ngomong asal goblek. Makanya kalau agama jangan dibuat bercandaan, hukum itu jangan dibuat bercandaan, karena bisa terjadi nanti menjerumus ke hal yang dosa, kalau nggak lurus lebih parah lagi ke kekafiran. Karena kadang-kadang kita nggak apa bahasan itu, kita nggak menyadari. Ya tadi yang kadang-kadang meremehkan dari kata-kata tersebut. Makanya ada peribahasa mulutmu harimaumu, kan begitu.
Makanya ketika kita bicara, Imam Syafi'i itu kalau mengatakan, kalau kita mau bicara itu transfer dulu ke otak. Setelah ditransfer di otak, ini di otak difilter. Ini omongan bagus enggak? Ketika omongan ini manfaat, utarakan. Ketika tidak, maka diam lebih bagus. As-sukutus salama. Diam itu selamat. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi poin ini kesimpulannya, Kiai pengarang kitab ini, musonif mengajak kita jaga Islam kita. Sekuat-kuatnya jaga, jangan sampai Islam kita putus. Dan juga jaga dari amalia yang menyebabkan terjadinya pemutusan keislaman kita. Dengan melakukan omongan, dengan melakukan etika, dengan melakukan gerakan. Kayak satu contoh, kita percaya dengan cincin membawa keberkahan. Ini kan kalau etika kita yakinnya dengan cincin, ya udah banyak kan kita begitu tuh. Cincin ini nih ada isinya. Nah, cincin ini sama biaya cincin ini nih, usaha gue lancar. Ini kan banyak kita nggak sadar hal begitu. Sadar nggak kita kadang-kadang ngomong begitu? Kenapa? Kosongnya, tarodutnya di hati kita tidak meyakinkan adanya itu menyebabkan dosa ataupun menjadikan kita terjerumus kepada kekufuran. Naudzubillah min dzalik, Pak, seperti itu. Maka dikatakan orang murtad lebih buruk daripada orang kafir. Orang murtad itu hukumnya lebih buruk dari orang kafir, dan dari segi kesalahannya. Kenapa? Lebih menentangnya. Kalau orang kafir kan nggak ada unsur menentang, dia mah ketidakpercayaan. Kalau orang murtad dia tahu hukum sholat, tapi dia keluar dari agama Islam. Maka hukumnya seperti itu, karena murtad itu ditetapkan dua, yaitu bayar pajak dan tidak dilindungi. Maka orang mati murtad tuh kuburannya jangan dikuburin di kuburan orang muslim. Bangkainya di mana? Buang aja ke laut di mana? Ini murtad tuh sampai segitunya agama loh memperlakukan orang murtad. Kenapa? Karena dia itu diibaratkan kayak kafir harobi. Kenapa? Udah tahu hukum, dia tahu tapi ditentang. Masih mendingan kafir. Memang ketidaktahuan di dalam segi hukum, kosongnya dari keyakinan. Bahasa murtad itu seperti itu. Tapi enggak semuanya murtad itu lebih buruk daripada orang kafir. Karena ada orang kafir lebih buruk lagi dari orang murtad. Satu contoh Abu Jahal, ya kan? Pamannya Rasul, Abu Lahab dan konco-konconya, teman-temannya, itu lebih buruk dari orang murtad dalam penentangan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nggak selamanya juga ditetapkan orang murtad lebih buruk dari orang kafir. Ada juga orang kafir lebih buruk dari orang murtad dalam segi penentangannya kepada baginda Nabi. Satu contoh Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu karena murtad itu sangat membahayakan. Murtad itu bisa melebur amalia kita, amal-amal soleh kita hancur gara-gara murtad. Apabila dia bertemu kematian, maka orang murtad itu
amalnya itu tidak ada hilang bahasanya. Amalnya itu orang murtad itu seperti orang yang gak ngamal, hilang. Andaikan dia tidak meninggal saja orang murtad itu, maka amalannya itu ganjarannya hilang. Sangat bahaya sekali. Maka jaga diri kita dari hal-hal yang menyebabkan rusaknya agama kita, dari meremehkan omongan-omongan. Lalu murtad itu ada kebagi menjadi 3, dikatakan ar-riddatu salah satu aksamin iktiqadati taqadatu. Bahasa di sini bahwasanya murtad itu kebagi menjadi 3. Maka kita mintalah perlindungan kepada Allah dari kemurtadan, karena yang bisa menetapkan baik dan buruk adalah Allah. Minta perlindungan, naudzubillah min dzalik. Dan murtad itu ada i'tiqadatin fil qalbi, keyakinan di dalam hati. 1, ada wujud mutlak dalam segi yakin di dalam hati. Maka jaga tuh hati kita ibadah, gerakan kita ibadah, ucapan kita ibadah. Jaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang ada 3 unsur ini menyebabkan terjadi kita murtad. Karena sababiah murtad dari 3 ini datangnya. Jadi murtad kebagi dari 3. Yang pertama murtad i'tiqadatun, bahasa murtad i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Yang pertama dari segi keyakinan, yang kedua ucapan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga ucapan. Masing-masing salah satu dari 3 ini memiliki cabang-cabang yang banyak. 3 dasar jalan murtad dari 3: keyakinan, i'tiqadun, wa af'alun, wa qaulun. Masing-masing 3 ini punya cabang-cabang lagi. Nah, cabang-cabang ini banyak. Famin awalun, yang pertama, famin awalun, maka sebagian daripada murtad yang awal, yaitu murtad i'tikad, asyakun, yaitu ragu billahi, kepada Allah, ragu terhadap wujudnya Allah, ragu terhadap perkara mukhalafatul hawadisinya Allah. Allah ini ada enggak ya? Orang yang mengatakan kalau dia ragu dengan wujudnya Allah, maka orang itu murtad. Maka kita harus belajar bahwa itu fungsinya ke situ, menjaga akidah kita, keyakinan kita. Ragu Allah itu ada enggak? Kalau ada kok nggak bisa dilihat. Yang namanya perkara wujud itu mungkin bisa kelihatan, tapi tidak semuanya yang wujud itu kelihatan oleh mata. Barang siapa di dalam hatinya ada keraguan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau wujudnya Allah, keyakinan berbedanya Allah kepada makhluk, maka ini posisinya menyebabkan terjadi murtad. Aufi rasuli, atau ragu pada putusannya Allah, seperti ragu bahwasanya Sayyidina Muhammad itu putusannya Allah atau bukan.
Nabi Muhammad utusan Allah atau bukan? Ini terbesit. Kalau di dalam hatimu, di dalam hati kita itu terbesit bahwasanya kewujudannya Allah diragukan sama dia. Nah ini kan bisa menjadikan terjadinya murtad. Nggak percaya dengan wujudnya Allah, nggak percaya dengan berbedanya Allah, mukhalafatul hawadis. Maka sangat bahaya itikat kita. Maka kita harus kuatkan dengan ilmu tauhid itu fungsinya menguatkan hati kita, itikat kita. Dengan ilahiyat mereka kita bahas, dengan rububiyat, bahkan sampai samiyat, dalil-dalil yang didengar dari kanjeng Nabi Muhammad, surga, neraka, awil Qur'ani atau ragu dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu dari Allah atau dari kanjeng Nabi Muhammad. Ragu tentang Al-Quran, ragu Allah wujud, ragu Allah berbeda dengan makhluk, menyamai Allah dengan makhluk karena ragu berbedanya Allah dengan makhluk. Karena kan ragu adanya di mana? Dalam hati, nggak yakin. Kayak kita begini wiridan baca, ini hasil enggak ya? Kan ragu namanya. Kira-kira adanya di mulut apa di hati? Di hati lah. Ketika kita datang ke rumah cewek kita diomelin kan ya mamanya ya, mau masuk ragu, mau ninggalin, saya udah deket. Bahasa begitu. Itu namanya keraguan di dalam hati. Ini nggak sadar keraguan ini menyebabkan terjadi kemurtadan. Ragu Al-Quran ini apa dari Allah, apa karangan Nabi Muhammad. Tidak meyakini Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka Quran itu, Nabi Muhammad itu ummi. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sehingga Nabi Muhammad tetap pinter. Artinya andaikan misal Nabi Muhammad bisa nulis, bisa baca, nanti sangkaan orang Quran pasti karangan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad bumi aja orang banyak yang mengatakan Quran itu karangan Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad umi, tapi Nabi Muhammad paling fasih nyebut huruf dot, nggak ada yang bisa. Tanya Mas Eras, dot itu paling asli dari mana? Dari nyebut dari mana? Busi kanan ke kiri. Allah nggak bisa. Ayo, cuman baginda Nabi Muhammad nggak bisa. Kita berubah. Ayo, ujung lidah ke gusi kanan, lalu keluar lagi ke gusi kiri. Jadinya nggak dor. Susah. Nggak bisa. Karena udah praktekin, tapi Nabi Muhammad paling pas. Walaupun Nabi Muhammad umi, karena di situ ada rahasia Allah. Supaya apa? Enggak melunturkan akidahnya orang-orang. Coba andai kata Nabi Muhammad dan anaknya cowok hidup kayak Ibrahim dan lain yang mencowok, mungkin akan ada sangkaan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kan begitu kembalinya rahasia Allah.
Wong Nabi Muhammad anaknya yang cowoknya meninggal banyaknya aku Nabi. Ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Padahal di dalam akidah yang kemarin kita belajar, Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, la nabiyya ba'da, la nabi ba'di kata Rasul, la nabiyya ba'da ba'di kata Rasul. Nggak ada lagi Nabi setelah. Makanya kalau ada Nabi lagi ya saat ini bohong semua. Karena Nabi Muhammad Khatamul Anbiya kemarin kita bahas. Nabi Muhammad akhirnya para nabi, syariatnya terakhir, Qurannya terakhir, semuanya. Nabi Isa turun ke dunia ini enggak lagi membawa syariat Nabi Isa, karena syariat Nabi Isa sudah habis dimakan zamannya. Maka terjadi syariatnya Nabi Isa turun membawa syariatnya Nabi Muhammad. Diceritakan seperti itu, meneruskan lagi syariatnya Nabi Muhammad. Seperti itulah dikatakan. Nah, keraguan-keraguan yang mana menyebabkan terjadi murtad secara itikadiyah tadi dikatakan. Yang pertama, ragu pada Allah, yakni ragu dalam wujudnya Allah. Pada wujudnya Allah ragu berbedanya Allah dengan makhluk, ragu kepada Rasulullah utusannya Allah, ragunya apakah Nabi Muhammad itu utusan Allah atau bukan. Padahal sudah dijelaskan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, dia ragu. Nah, ini bahaya. Jadi bahaya. Udah dijelaskan kok ditauhid. Kemarin keyakinan ilahiyah, nububiyah, syariah masih kagak percaya juga, ragu juga. Nah, ini etikanya menjerumus ke arah kekufuran. Makanya perlu kita belajar itu begitu. Saya yakin orang yang namanya belajar ilmu ibadahnya semakin tambah yakin, mantap, nggak akan ragu. Beda sama orang yang ibadah tanpa ilmu, semuanya itu tebak-tebakan doang, buta dalilnya, nggak ada. Ada satu contoh, misalkan, oh ini adalah sunnah, diyakinin Fatihah sunnah, Bismillahnya sunnah misalkan, atau Fatihah sunnah lalu ditinggalkan. Semuanya kan tebak-tebakan atau yang sebagainya, yang lain rukun-rukun taman itu semuanya berdasarkan tebak-tebakan. Jadi ngawur ibadahnya. Apapun amaliyah ibadah, kalau nggak tahu caranya pasti ngawur. Kayak orang nggak belajar mobil, bawa mobil ngawur bawanya. Iya, keder. Kemana aja, apalagi dia ditabrak. Walaupun dia ngerem ini, tetap kalau dia nggak belajar ngawur cara bawanya. Dan pasti nggak bisa untuk masalah pilih-pilih dan sebagainya. Itu konteksnya begitu ilmu itu. Menjadikan keyakinan kita tambah kuat. Ayo kalau kita belajar tauhid, yakin kita tambah mantap. Dengan Allah keyakinannya tambah mantap. Coba kalau kita nggak belajar, akan timbul hal-hal kayak gini. Masa sih Allah wujud ya? Kan nggak kelihatan sama mata. Pasti, ya kan? Kenapa nggak nemu? Dalil-dalil itu nggak nemu. Kenapa nggak belajar? Tapi kalau kita belajar tauhid, wujud, ada wujud idopi. Kemarin tuh ada wujud hakiki, ada wujud aridi. Allah wujudnya nggak ada awal, nggak ada akhir. Hakiki ada aja. Kalau wujud idopi ada baba, tuh ada anak, ada baba, ada engkong. Kenapa? Anak adanya kan ada bapak. Ada wujud yang baru, dunia dulu nggak ada, diadai, baru ada, barunya ada, adanya baru.
Barunya ada, adanya baru. Kita dulu nggak ada, diadai. Wujud alimi namanya. Allah mau wujudnya wujud hakiki, ada. Dalilnya adanya. Dalil perkara yang menunjukkan wujudnya Allah ada. Adanya alam membuktikan wujudnya Allah. Kalau alam nggak ada, maka Allah wajib wujud. Tetap wajib, itu dalil, bukan takrif. Kalau takrif kan begini, Allah wujud, definisi wujudnya Allah, adanya alam. Berarti kalau alam nggak ada, Allah nggak wujud. Nah itu takrif. Paham? Wujudnya alam menunjukkan kewujudannya Allah. Sebab alam itu perkara yang baru, butuh dibarui. Berarti zat yang membarui wajib wujud. Golok dibikin sama pabrik, maka golok butuh pabrik yang bikin golok. Maka ya pabrik yang bikin golok memproduksi golok, hukumnya wajib ada. Paham? Nah ini kan wajib menunjukkan, maka wajib Allah ada. Kalau nggak ada, Allah wajib ada. Karena bukan menunjukkan alam ini keberadaan wujudnya Allah, tapi menunjukkan Allah wujudnya, adanya Allah. Karena muhdis butuh apa? Hadis perkara yang baru butuh muhdis yang membaharui atau yang membuat. Makhluk butuh khalik. Karena alam ini makhluk butuh yang mencari. Yakin akhirnya? Yakin. Perkara yang wujud gak pasti harus bisa dilihat sama mata. Satu contoh di sekitar kita, manis wujud, wujud, halus wujud, wujud, angin wujud, wujud. Maka bisa lihat ya? Enggak, itulah batas kemampuan kita. Kita nggak bisa nemuin angin. Padahal angin sendiri itu bergesekan langsung dengan kita. Artinya kita bisa merasakannya. Jadi wujudnya Allah itu karena ada keyakinan kita. Dan bukan dalil yang menunjukkan, bukan takrif yang menunjukkan keyakinan kita Allah wujud. Dan ini bisa ditemui oleh keyakinan iman kita. Di mana Allah wujud? Di sini. Tidak selalu antibadi, maksudnya tidak salah antibadi Pak ini kalau dia harus Muhammad. Apabila umatmu bertanya, aku di mana? Katakan aku lebih dekat dari urat nadi. Di leher di mana? Di sini. Berarti banyak dong. Ibu kan begitu, tauhid ada putus-putus. Berarti David punya Allah, Wijay punya Allah. Allah banyak. Allah tidak satu, tetap wahdaniyah sifat, wahdaniyah apa? Dan Allah nggak menempat di atas, Allah nggak menempat di bawah, nggak di wetan, nggak di kulon. Allah ada di mana-mana. Jadi nggak menempat, kalau menempat nanti sama dengan makhluk menempat. Jadi asal seperti itu. Artinya ketika kita udah belajar timbul keyakinan. Kalau udah yakin, udah belajar, masih ragu dengan Allah wujudnya. Ini baik-baik. Akidah kita ini perlu ditata ulang lagi, diupdate ulang. Kenapa? Ini bisa menjerumus kekufuran. Baik-baik, nggak percaya dengan Rasul, nggak percaya dengan Al-Quran. Bahwasanya kemarin kita dijelaskan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk melalui prosesnya ke para nabi untuk disampaikan kepada umat. Wajib hukumnya kita percaya Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain kita nggak percaya, nggak kufur. Tapi kalau Al-Quran nggak percaya satu ayat kufur. Mengapa? Karena kita menyaksikan. Kalau kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur itu kita nggak menyaksikan.
Karena Injil Taurat Zabur sekarang sudah palsu. Andai kata disampaikan sama pendeta, ini Injil, wajib percaya, nggak perlu, nggak kafir kita. Tapi kalau nih, wala taqrabuz zina, ini ayat Al-Quran, gua nggak percaya. Kok kita tahu kok menyaksikan. Maka mujizat yang sampai sekarang kita lihat, mujizatnya Kanjeng Nabi adalah yang masih kita saksikan Al-Quran, sedangkan yang lainnya sudah termakan oleh waktu dan kita nggak pernah menyaksikan. Dan kita percaya Nabi Muhammad ada mujizat yang berupa mengeluarkan dari darinya air. Itu ada, tapi kita nggak menyaksikan, cuma cerita. Tapi Al-Quran kita saksikan, baca, belajar tajwidnya, mau belajar tafsirnya. Andai kan nggak percaya satu ayat dari Al-Quran, hukumnya kafarah, kufur orang tersebut. Tapi dengan Injil Taurat berbeda. Nah, Injil Taurat pun kita nggak menyaksikan yang aslinya kayak mana. Dan sekarang sudah pemalsuan semua. Andai kan ahli kita menyebutkan ini Injil yang wajib kamu percaya, nggak perlu. Kenapa? Injil yang aslinya sudah tidak ada. Paham? Sudah tidak ada dan semuanya maknanya sudah dirangkum, disempurnakan oleh Al-Quran. Syariatnya dirangkum oleh Al-Quran semua, dirangkum oleh syariat Nabi Muhammad. Nah, itulah menceritakan tentang sebagian dari pada menyebabkan kekufuran murtad secara itikadiyah kita, yakni kita ragu wujudnya Allah, kita ragu berbedanya Allah dengan perkara yang baru atau makhluk, kita ragu di dalam utusnya para utusan, ragu Sayyidina Muhammad adalah utusan atau bukan. Nah, ini menyebabkan kemurtadan, ragu dengan Al-Quran, ragu wal yaumil akhir, hari kiamat. Itu hari yang mana itu dinamakan hari kiamat, sudah tidak ada lagi perkara yang menunjukkan hari, dan habis di hari itu nggak ada lagi hari. Akhirnya hari-hari dunia adalah hari kiamat, dan tidak ada lagi hari yang akhir, yang mana itu menjadi akhirnya adalah hari kiamat dari hari-hari di dunia. Maka kita ragu dengan wujudnya hari kiamat, itu pun kafir. Hari kiamat ada, gua percaya. Nah, ini kafir. Dalam etika dia pun sama, nggak percaya, ragu, kafir. Gua kemarin dijelaskan di mana hari kiamat wajib kita imani. Kan kemarin dibahas yaumul qiyamah, yaumul ba'sun, azabul qabri, nikmat khulud dan sebagainya, haud dan sebagainya yang kemarin kita bahas. Itu semua harus diyakini. Ragu dengan itu semua kafaro, kafir alias kufur. Paham kira-kira sampai di sini? Maka wajib kita jaga Islam kita. Jangan dibenahin sholatnya doang, sholat mah sholat, tapi mina sholat jangan terus. Ini harus dijaga. Jadi jaga Islam kita, jaga ngomongan, jangan sampai ada yang melecehkan syariat Allah, yang melenceng apa yang meremehkan dari akidah ilmu tauhid yang kita sudah pelajari. Kenapa? Itu bisa menjerumus kepada kemurtadan. Nah, ini kita harus hati-hati, ngomong yang sembarangan dengan masalah syariat Islam. Maupun bercanda atau guyonan, waktunya jangan dibuat bercandaan. Kenapa? Bercanda yang lain nggak mesti harus dijadikan agama bercandaan. Karena itu syariat dari Allah. Banyak lah, di antaranya yang berkaitan dengan tauhid, yaitu tadi ada berkaitan dengan syariat, mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara yang haram, di dalam dirinya meyakinkan ini nggak haram. Nah, ini jadi kafir orang. Ya, yang lain itulah cukup ini aja. Pertimbangan kita istiqomah hajinya, dan sedikit ada manfaatnya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reminder, it's never too late.